Apakah kami berani mengatakan bahwa ya Tuhan, kami sungguh mengasihi Engkau karena kami rajin ke gereja, rajin berdoa. Apakah ada tanda-tanda yang sesungguhnya yang mengidentifikasikan bahwa diri kami adalah orang yang benar-benar mengasihi Tuhan? Kiranya Tuhan menolong kami terus bertumbuh, baik melalui ibadah, melalui persekutuan doa, nyanyian, dan juga membaca firman, melalui pemuritan, dan juga berbagai kegiatan. Tuhan tolong juga pada hari ini kami akan belajar firman-Mu, supaya kami semakin bertumbuh ke arah Kristus yang benar. Pimpin sertai kami semua ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca satu bagian dari Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-16 saja. Bila mana Bapak Ibu telah menemukan ayat ini, kita membaca secara bertanggapan ya, saya ganjil saudara ayat yang genap. Efesus pasal 4 ayat 11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Dan daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara, bacaan ini itu mengajarkan kepada kita betapa pentingnya untuk bertumbuh di dalam firman Tuhan, dan ini diajarkan oleh Paulus dan sangat ditekankan. Setiap orang percaya harus bertumbuh, itu menandakan bahwa iman kita hidup dan kerohanian kita hidup, karena Kristus adalah Kristus yang hidup. Nah, saudara, hari ini kita belajar mengenai gereja tempatku bertumbuh. Ya, gerejaku tempat bertumbuh. Ini kenapa diketik-ketik ini? Jangan dulu ya, belum waktunya. Ya, dikembalikan gambarnya ya. Saya ada remote di sini. Tadi saya tanya Pak Sin Leong, tema-tema kemarin bicara apa ya? Oh, bicara tentang gereja ya. Jadi minggu-minggu ini ya di dalam persekutuan doa itu terus kita bicara tentang gereja rumahku, dan ini gereja tempatku bertumbuh ya saudara ya. Jadi apakah kita ini benar-benar mengasihi gereja kita? Apakah kita bertumbuh di dalam gereja kita? Apakah kita mengenal sifat ya keberadaan gereja kita? Mungkin ada sebagian orang, bosan bicara gereja terus begitu ya. Sebagai anggota gereja Tuhan, sebagai anggota tubuh Kristus Tuhan, kita tidak boleh tidak mengasihi gereja itu sendiri, baik secara fisik maupun secara rohani. Karena kita adalah gereja itu sendiri, saudara. Kalau kita tidak mengasihi gereja itu sendiri, bagaimana kita bisa menikmati kehidupan bergereja, saudara? Kan tidak mungkin, saudara. Nah, saya mau kasih pertanyaan ini, ya. Pertanyaannya adalah ini kapel, ya, kapel gereja kita yang sudah kita beli, ya. Apakah saudara tahu tahun berapa resminya gereja ini kita beli?
Nanti yang dapat menjawab Pak Sinlyong kasih hadiah. Hah? 1977? 1927? Enggak apa-apa, jadi saya mengulang begini aja. Jadi kapel ini didirikan loh ya, kapel ini didirikan kalau saudara masuk dari pintu itu ada tulisan-tulisan Armenian, tulis Armenian. Ada bahasa Inggrisnya sedikit di situ, Erected Edgar Brothers, 1927. Ya, itu ada kalimat bahasa terjemahan Inggris, mungkin terjemahan dari bahasa Armenian yang di sana. Dikatakan bahwa gereja ini didirikan oleh saudara Edgar, ya, pada tahun 1927. Gedung ini sudah ada. Nah, berarti gedung ini sudah berusia berapa tahun? 27 berarti 96, hampir 100 tahun ya. Jadi Bu Esther kalau bisa 4 tahun lagi adakan konser di gedung kapel ini ya. Mungkin ini juga historis ini ya, bisa jadi cagar budaya ya. Dan ini satu historis yang luar biasa, maksudnya kapel asli ya yang luar biasa. Nah ini juga orang-orang Armenian ya. Jadi keturunan-keturunan Elgar itu sering datang mengunjungi ke Indonesia. Katanya ya kapel Armenian satu-satunya di Indonesia adalah di sini. Dan 2 kali kami menerima tamu itu datang. Ketika dia melihat kapel ini, dia berlutut menangis dan melihat ya grandfathernya dulu pernah ke Surabaya membangun kapel ini. Dan dia bersyukur berterima kasih pada Gereja Gloria karena masih merawat dan memfungsikan kapel ini. Dan mereka merasakan sumbangsi pekerjaan pelayanan mereka waktu dulu ya tidak ada sia-sia. Nah saudara, disitulah sukacita orang kalau melihat ya bangunan gereja itu masih difungsikan ya, apalagi jemaatnya bertahun-tahun berarti sudah menghasilkan begitu banyak di dalam gereja ini saudara. Jadi jawaban kapel ini ya sebetulnya kita beli pada tahun tahun berapa kapel ini? Hah? Resminya di dalam catatan sejarah HUT Gloria 100 tahun itu adalah 28 Mei 1977. Gedung ini resmi loh dibeli ya, tapi sebelumnya memang tahun 1976 itu sudah nego-nego ya menanyakan hal itu. Nah saudara, sebelum kita beli gedung ini ya gereja kita di di Samudra ya. Nah banyak orang bertanya tentang asal usul gereja kita itu seperti apa. Itu juga membuat kita ya panitia-panitia HUT 100 tahun berusaha berjuang untuk menuliskan sejarah gereja kita. Meskipun tidak 100% komplit, tetapi 90% lebih ya kita bisa mengetahui asal usul gereja kita. Dari Samudra yang orang-orang China yang berdatangan mengadakan persekutuan ya menurut catatan adalah 1905 hingga kita membeli gedung Samudra ini pada tanggal 18 April ya 1914 dengan 23.000 gulden ya masih pakai uang Belanda waktu itu, masih koloni Belanda saudara ya. Jadi pada waktu itu masih menggunakan Tionghoa Kitok KW karena ada masalah politik 1928 diganti GKT ya. Jadi kita adalah GKT sebetulnya ya. GKT adalah saudara kita, tetapi karena ada masalah administrasi, organisasi dan kegiatan pelayanan di gedung 4 bahasa di sana, maka Gereja Gloria memisahkan diri ya.
kira-kira pada tahun 1975 ya sampai 76, lalu kita proses mendirikan sebuah sinode ya. Dan setelah itu kita pindah sini, beli gedung ini. Karena gedung ini sudah dibeli, karena jemaat berkembang, maka gedung ini dipakai untuk pemuda, dan di pembangunan baru itu 1979 diresmikan ya, 2 Desember kalau nggak salah ya. Oh, rupanya apa ini? Kalau pencet ke bawah baru ini ya. Oh, sorry. Nah, ini gedung kita ya. Kalau yang di Geraha itu 2008 ya baru dibangun. Nah, saudara, ini adalah gambaran gedung gereja kita. Sejarah singkat ya saya sampaikan di sini. Saudara bisa membaca ulang di catatan sejarah HUT 100 tahun Gloria. Kita sudah taruh di perpustakaan beberapa buku. Yang minimal generasi kita penerus, kalau bertanya asal-usul gereja kita seperti apa, minimal saudara bisa membaca atau mengingat ulang melalui catatan itu. Dan itu kerinduan kita ya, kalau enggak ditanya terus gereja kita asal-usulnya bagaimana dan sebagainya, kita enggak tahu. Ya, gedung ini dari mana, lalu bagaimana membangun ini, dan juga gereja-gereja cabang lain atau yang sudah dimandirikan, dan juga sekolah-sekolah. Ya, minimal saudara bisa mengikuti sejarah gereja kita. Nah, saudara, orang ada pepatah mengatakan kalau tidak mengenal tidak sayang, begitu ya. Kalau kita sudah mengenal sejarah gereja kita, bagaimana sesepuh iman-iman pejuang-pejuang dahulu yang mereka berusaha, bagaimana mengabarkan Injil, bagaimana mereka membangun gereja, bagaimana mereka membeli gedung atau properti mengembangkan gereja ya. Kalau enggak sampai seperti ini ya. Demikian juga waktu gereja Gloria Pacar menjadi pusat, kita juga mengembangkan pos PI, lalu gereja-gereja cabang di barat, di timur maupun di tengah. Nah, saudara, saya percaya untuk generasi berikutnya juga harus melakukan langkah yang sama, tidak berhenti sampai sekarang. Nah, kita akan berdoa supaya 50 tahun di kemudian ya, gereja Gloria bukan hanya sebatas di sini ya, tapi ada di luar pulau ya. Jangan cuma di Surabaya, saudara. Kita belum ada di Bali ya, belum ada di Malang, belum ada di Samarinda, di IKN ya, ibu kota negara yang baru ya. Kalau bisa itu kita doakan ada di tempat di situ, saudara. Dan yang paling penting adalah kita belajar bagaimana kita mengasihi gereja kita, saudara ya. Dan gereja ini sudah menghasilkan banyak hamba Tuhan ya, hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Jadi bukan hanya gereja saja, jemaat saja, misalnya Pak Jor Ongo Sanusi, Pendeta Khodafia, Pendeta Stephen Tong ya, Pendeta Ibu Merigo almarhum ya, masih banyak pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan lain yang muda-muda zaman sekarang, misalnya Ferry, ya Irwan, ya Juso ya, lalu Samuel Sugiarto, ya Wong ya, atau siapa lagi ini, Kristina Teguh, Michael Dev dan sebagainya, saudara. Itu beberapa yang kami ingat ya, masih banyak membantu Tuhan yang dicetak dari Gloria ini, saudara. Ya, kita patut bangga dan bersyukur kepada Tuhan. Dan satu hal lagi, ketika kita bicara gereja, ada jemaat-jemaat kita itu sangat 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 bangga begitu ya, yang mengatakan statement begini, ini gereja Gloria adalah sarangku ya, tempat ibadahku, tempat di mana aku melayani, tempat di mana aku bertumbuh ya, saudara. Ya, jemaat ini masih ada ini ya. Jadi kita harus belajar dari senior-senior kita yang setia ya, yang juga malam ini misalnya Bu Aichen rumahnya jauh-jauh tapi juga ikut setia kebaktian doa ya. Itu buku catatan sejarah 100 tahun, itu ketua panitianya adalah Pak Tandiono ya, yang kemarin tahun lalu itu ya mendorong terus, ayo kumpul-kumpul, akhirnya panitia berusaha menyelesaikan itu ya, meskipun tidak 100 komplit begitu ya, maksudnya ada catatan-catatan kecil yang ketinggalan, tapi 90% kita bisa melihat bahwa itu bisa dipakai ya
untuk dipertanggungjawabkan dan menjawab hal-hal tertentu. Nah saudara, hari ini kita belajar mengenai tempat gerejaku bertumbuh. Apakah kita benar-benar sudah bertumbuh di dalam gereja kita? Bagaimanakah kita bertumbuh? Dan apakah yang dimaksudkan bertumbuh? Apakah saudara ya selama ini menjadi orang Kristen yang bertahun-tahun, apakah kita ini sudah bertumbuh di hadapan Tuhan ke arah yang benar? Nah, saudara, Paulus di sini mengajarkan kepada kita ya ada dua hal yang sangat penting. Dia menekankan tentang pertumbuhan, dan Paulus di sini sangat-sangat menekankan pertumbuhan jemaat. Kalau saudara membaca surat-surat Paulus ya, bagaimana Paulus itu kalau kalimat-kalimatnya dia mengatakan begini ya, misalnya di Kolose pasal 1 ayat 3-4, ia selalu mengucap syukur kepada Allah jika mendengar jemaat-jemaat Tuhan itu bertumbuh ya. Nah kalau di Tesalonika Paulus selalu mengatakan, aku bersyukur ketika mengingat pertumbuhan imanmu ya, itu iman jemaat yang ada di Tesalonika yang menjadi teladan di Makedonia, di Akaya dan maupun juga di mana-mana. Nah ini adalah harapan dari Paulus ya, setiap jemaat gereja-gereja pada waktu itu betul-betul bisa menjadi teladan ya, menjadi kesaksian yang hidup. Karena tidak gampang pada waktu itu, zaman-zaman penganiayaan ya, di bawah penjajahan Romawi yang begitu keras dan juga penentangan dari orang-orang Yahudi yang ekstrim begitu ya. Tapi Paulus bisa ya bagaimana mengajar, menasihati dan mengembalakan jemaat-jemaat itu sehingga mereka bisa bertumbuh. Nah saudara, hari ini kita akan belajar dua hal saja ya. Yang pertama adalah melalui bacaan kita ini kita belajar bertumbuh ya, dalam arti pengetahuan yang benar yang dimaksudkan Paulus di sini ya, bertumbuh ke arah pengetahuan yang benar ya tentang anak Allah. Saudara, kadang kita berpikir terlalu polos, atau pada waktu kita membaca kata anak Allah ini kita tidak terlalu memperhatikan, padahal kalimat ini sangat penting, menjadi doktrin atau dogma yang sangat-sangat penting bagi kita. Nah ini adalah salah satu bagaimana nasihat dari Paulus supaya kita bertumbuh ya ke arah pengetahuan yang benar pada anak Allah ya. Jadi kita harus memiliki satu pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Permisi bertanya, apakah kita memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah itu sendiri? Apakah saudara minder atau takut atau tidak pede, tidak percaya ketika orang bicara bahwa Allah orang Kristen itu adalah Allah orang Kristen yang aneh karena Allah punya anak? Ketika kita bicara kekristenan kita yang mau dan harus kita tonjolkan tentang anak Allah, kita tidak berani dan kita tidak punya percaya diri dan kita tidak punya pengetahuan penuh tentang anak Allah itu. Nah, saudara, kita perlu belajar dari dua hal ini, ya, karena dua agama besar yang paling menentang tentang kekristenan menyebut anak Allah, salah satunya adalah agama Yahudi. Ya, para ahli Taurat, orang Farisi, pemimpin-pemimpin agama. Ketika Yesus menyebut bahwa anak manusia punya kuasa untuk mengampuni, atau orang menyebut Yesus adalah anak Allah, itu adalah satu pelanggaran yang sangat besar bagi agama Yahudi. Itu adalah penistaan agama. Dan itu bisa dikenakan pasal berlapis kalau menurut Undang-Undang Indonesia. Penistaan agama. Saudara, siapa yang berani memberitakan ini atau mengidentifikasikan dirinya sebagai anak Allah, hukumannya bukan 5 tahun, tapi digantung
di atas kayu salib. Jadi isu tentang anak Allah bukan isu yang populer atau isu yang pantas disebarkan atau dibicarakan. Tapi ini adalah isu yang sensitif dan isu yang tidak boleh disebarluaskan. Karena itu melanggar dogma kepercayaan orang Yahudi. Allah yang esa tidak punya anak. Kalau punya anak itu berarti menghujat Allah dan itu harus digantung. Saudara, itu salah satu pengetahuan tentang anak Allah yang harus kita belajar dan bertumbuh ke arahnya. Nah, agama yang kedua adalah agama yang di sekitar kita yang dikatakan 90% sebagai agama besar di negara kita dan diakui di seluruh dunia. Dan mereka adalah orang-orang yang paling khususnya orang-orang tertentu sangat mencibir, merendahkan, apalagi pada waktu ceramah, pada waktu mereka berdakwah, pada waktu mereka mengkritisi, atau pada waktu mereka tanya jawab, atau pada waktu itu ada dialog. Agama besar ini dengan kekristenan, salah satu yang diserang adalah orang Kristen punya Allah, punya anak. Mana mungkin Allah punya anak? Saudara, inilah yang menjadi concern kita. Bertumbuh bukan hanya sekedar bertumbuh. Karena itu Paulus mengatakan kita harus memiliki kesamaan iman, kesatuan iman untuk bertumbuh pada pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ini adalah satu hal yang sangat baik. Anda dan saya harus memiliki kesatuan iman yang sama, memandang anak Allah itu. Anda tidak boleh mengatakan saya sama Pak Alex beda kalau membicara tentang anak Allah. Atau Pak Sineo atau Pak Teguh, Pak Denny mengatakan pandangan tentang anak Allah kami berbeda. Wah, kalau berbeda bagaimana ini saudara? Karena anak Allah sebagai usapan begitu ya. Nah, saudara, kita akan coba lihat catatan beberapa Injil dengan cepat saya akan membacakan Markus pasal 1 ayat 1. Bagaimana Injil itu mereka sangat-sangat memperhatikan tentang istilah anak Allah. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Lalu Lukas pasal 1 ayat 32, ketika malaikat menampakkan diri kepada Maria, malaikat yang berkata, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Bukan dibuat-buat, kata nama anak Allah itu bukan rekayasa saudara. Ada intervensi dari ilahi. Nah, Yohanes pasal 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah saudara, kalau di dalam Injil Yohanes itu banyak bicara tentang anak Allah. Ya saudara tahu kalau Injil Yohanes itu selalu dipakai untuk menginjili orang, bicara tentang bagaimana Allah mengasihi isi dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal Jadi Injil Yohanes mengatakan anak tunggal Allah diserahkan pada kita. Barang siapa yang percaya kepada dia beroleh hidup yang kekal. Nah, Yohanes pasal 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Saudara, anak itu mempunyai kuasa penuh. Dia bukan seperti nabi-nabian, kadang punya kuasa, kadang tidak ada. Kalau Allah tidak mengizinkan Nabi Elia menurunkan hujan, memerintahkan hujan, dia tidak punya kuasa. Tapi Yesus tidak perlu karena dia memiliki kepenuhan kuasa Allah. Kapan dan di mana saja. Jadi kuasa anak Allah itu memang ada pada hakikat dirinya karena dia adalah memang Allah. Itulah pengetahuan yang harus kita miliki bersama. Jadi kuasa dari anak Allah itu bukan kulaan, dapat 50% lalu bertambah lagi bertumbuh jadi 70% begitu ya.
Tidak, pada hakikatnya dia adalah Allah. Dia adalah firman yang menjadi Allah. Dia adalah nabi dari segala nabi dan dia adalah nabi sempurna. Dia tidak sama dengan nabi yang lain. Meskipun ada agama yang lain mengaku bahwa dia adalah agama yang terakhir setelah Yesus Kristus. Tidak ada, saudara. Kita harus memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah, ya, yang sama. Tidak boleh tidak sama, saudara. Kalau tidak sama, nanti kita doktrinnya berbeda, cara ibadahnya berbeda, ya, cara mengabarkan Injil berbeda karena kita tidak memiliki pengetahuan yang sama tentang anak Allah ini, saudara. Nah, berikutnya adalah kalau beberapa pengakuan, ya, saya ingin sebetulnya di Alkitab tuh banyak sekali, tapi saya tidak mencatat terlalu banyak, ya, mengenai confession, pengakuan, ya. Saya tidak tahu apakah saudara itu pernah membuat satu confession, satu pengakuan. Kalau kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli setiap minggu, ya, karena disuruh liturgis kan, ya mau nggak mau ya pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa dan sebagainya, ya. Tapi apakah di dalam kehidupan kita ini benar-benar memiliki satu confession, pengakuan yang absah dalam kehidupan kita ketika kita berhubungan dengan masalah-masalah mistik atau mitos, ya, atau feng shui atau ya kepercayaan tradisional. Kita bisa mengatasnamakan demi nama Tuhan Yesus, ya, saya tidak percaya ini, ya, atau saudara luntur ketika hanya dengan kepercayaan mistis yang kecil-kecil aja iman Anda tuh luntur sama sekali. Artinya kita tidak memiliki pengetahuan tentang anak yang benar. Nah, saudara, pengakuan atau confession itu sangat penting sekali. Coba kita melihat confession dari beberapa ini, ya, catatan ayat ini. Yang pertama adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis mengatakan, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, inilah anak Allah. Ini adalah kesaksian dari Yohanes Pembaptis. Dia adalah orang yang berseru-seru menyiapkan jalan Tuhan. Dia tidak pernah berubah ketika dia melihat anak domba Allah ini. Dia adalah benar-benar anak Allah, ya. Confession yang kedua adalah Nathanael. Dia merasa heran kok Tuhan itu tahu dia, ya, siapa dia begitu, ya. Kalau dia bukan rabi, ya, engkau adalah anak Allah, engkau adalah raja orang Israel. Pengakuan ini datang dari mana, saudara? Bagaimana Nathanael bisa mengatakan dia ini pasti rabi, dia pasti anak Allah. Dan ungkapan anak Allah itu tidak boleh sembarang disebutkan seperti yang saya dijelaskan tadi. Itu adalah penistaan bagi bangsa atau agama Yahudi, saudara. Nah, saudara, ini pengakuan Petrus ketika Tuhan Yesus bertanya, menurut kamu loh, ya, siapa aku? Bukan menurut orang lain. Kata Petrus, gampang, engkau adalah anak apa? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, kira-kira begitu. Jadi Petrus itu sudah memiliki konsep, ya, tentang siapakah Yesus di dalam pengalaman pelayanannya mengikuti Tuhan Yesus. Kalau Yesus bukan Mesias, kalau Yesus bukan anak Allah yang hidup, dia tidak mungkin melakukan banyak mukjizat. Dia tidak mungkin bisa berkhotbah luar biasa. Dia tidak mungkin bisa mengajar begitu banyak orang dan juga melawan ahli Taurat, Farisi, dan semua itu, ya, tidak ada bandingannya dengan Tuhan Yesus. Hikmat Tuhan luar biasa. Bukan hanya itu, saudara. Kalau saudara mau baca Matius pasal 4 tentang pencobaan Tuhan Yesus. Iblis itu tahu Yesus adalah anak Allah. Istilah anak Allah itu sangat penting sekali buat kita. Dan kita tidak boleh merasa minder dan mengaku dan percaya Allah kita memang punya anak Allah atau Yesus adalah anak Allah. Makanya
Iblis itu datang mencoba Tuhan, dia tahu. Tapi dia mencoba itu bukan mau mengetes apakah dia anak Allah, bukan. Bukan, dia mau menjatuhkan status Yesus sebagai anak Allah. Jadi kalau kamu adalah anak Allah, jadikan batu ini ya menjadi menjadi roti. Oh, bagi Tuhan Yesus, oh gampang, gua kan anak Allah. Tak rubah batu ini jadi roti. Enggak, Yesus enggak sombong gitu. Karena Yesus tahu dia adalah anak Allah. Ngapain gue harus buktikan sama iblis ini? Karena iblis adalah musuh, pembohong, penipu, pencoba yang ingin menjatuhkan dia. Adam pertama bisa jatuhkan oleh iblis, tapi Adam kedua tidak mungkin, saudara. Karena itu 3 kali iblis mencoba. Kalau kamu anak Allah, terjun dari atas bumbungan awan. Kalau kamu anak Allah, sembahlah aku dan aku memberikan segala sesuatu. Tapi Yesus mengatakan, enyahlah engkau iblis. Dia pergi, saudara. Tapi iblis tidak, aku tidak mau pergi. Enggak bisa, karena Yesus anak Allah punya kuasa secara penuh. Begitu. Karena itu saudara, kalau membaca kitab Injil, mukjizat-mukjizat selain penyembuhan orang-orang kerasukan setan ya, ketika dia melihat Tuhan Yesus, hai anak Allah yang maha tinggi, apa urusanmu engkau dan aku, jangan menyiksa aku. Yesus mengatakan diam, keluar. Diam dan keluar. Yesus anak Allah punya kuasa penuh. Kita harus memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Bertumbuh bukan sekedar bertumbuh. Kita bertahun-tahun menjadi anak Tuhan. Apakah kita sudah bertumbuh ke arah pengetahuan yang benar tentang anak Allah itu, saudara? Nah, saudara, Paulus sangat menekankan hal ini supaya kita bisa bertumbuh ya ke arah yang benar. Nah, pada waktu saya membaca kisah para rasul pasal yang ke-9 ya, itu bicara apa ya? Kisah Rasul pasal 8 maksud saya. Itu ketika Filipus mengabarkan Injil di Samaria, sedang giat-giatnya mengabarkan Injil. Lalu malaikat Tuhan atau roh Tuhan datang kepada Filipus, saya minta kamu pergi ke tempat yang sunyi di sana. Ya, untuk menginjili satu orang, namanya orang ini adalah Sida-Sida dari Ethiopia yang baru pulang dari pasca ibadah di Yerusalem, sedang perjalanan pulang. Saudara, kalau Filipus tidak mengikuti gerakan Tuhan, maka Sida-Sida ini tidak mengenal Injil. Filipus bisa mengatakan, Tuhan saya ini sibuk, saya ini sedang menginjili di kota-kota Samaria lagi semangat, kok pergi tempat yang di padang pasir, di tempat sunyi, mana ada mungkin ada orang. Tidak, saudara. Filipus mengikuti gerakan Roh Kudus. Lalu dia pergi mengabarkan Injil kepada Filipus, Sida-Sida ini. Saudara, singkat cerita ini, tiba-tiba Sida-Sida itu, aku minta dibaptis ya. Loh, Filipus bilang, kamu mau dibaptis? Apakah kamu benar sudah percaya? Apa jawabnya, saudara? Sida-Sida itu menjawab, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Saudara, ini jawaban yang tidak populer. Jawaban yang diketahui oleh orang-orang Yahudi. Dan dia baru pulang dari pasca Yerusalem. Dia juga memiliki paham yang sama dengan orang Yahudi. Tidak percaya Yesus adalah anak Allah. Tetapi setelah diinjili oleh Filipus, gerakan Roh Kudus membuka hati pikirannya. Yang benar Yesus adalah anak Allah. Saudara, kita harus yakin dan percaya Yesus adalah anak Allah. Di bacaan tadi, saudara, ayat 13, Paulus mengatakan kita ini harus mencapai kesatuan iman
dan pengetahuan yang benar tentang Allah, ya, atau kedewasaan yang penuh tentang pertumbuhan yang benar. Kiranya Tuhan menolong kita bisa mengenal Tuhan secara tepat. Tidak boleh mengenal Tuhan setengah-tengah, saudara. Ya, asal-asalan. Ya, enggak boleh, saudara. Nah, coba saya lihatkan ini ya, ini apa namanya? Isa Al-Masih, ya, kenaikan Tuhan Yesus itu mau diganti dengan nama Yesus Kristus. Saya coba ikuti artikel ini, saya baca, oh ya memang rupanya orang Kristen dan Katolik mengajukan, nah, ke hari Isa Al-Masih diganti dengan Yesus Kristus. Saudara, sebetulnya Isa Al-Masih itu tidak masalah buat kita sebetulnya. Kalau konsepnya sama yang kita mengerti tentang anak Allah ini yang lahir di Bethlehem, yang mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari ketiga naik ke surga. Dengan pemahaman kristologi yang benar, kita sebut Isa Al-Masih tidak masalah. Karena Isa Al-Masih adalah sebuah bahasa yang lain yang mungkin kita tidak biasa. Yesus Kristus adalah bahasa Indonesia, oke? Jesus Christ adalah bahasa Inggris, Yesus itu adalah bahasa Mandarin, seperti itu. Nah, Isa Al-Masih bukan bahasa orang Asia, tapi orang Timur, ya, termasuk orang Arab, ya. Misalnya Isa itu adalah sebetulnya menyebut Yesus. Al-Masih adalah Mesias, ya, bahasa dari bahasa Arab adalah Masia, ya. Jadi sebetulnya itu kan hanya bahasa. Tapi kalau konsepnya mau dibedakan dengan kepercayaan agama mayoritas, kita setuju, karena kepercayaan agama mayoritas kita di Indonesia, dia tidak memiliki konsep yang sama yang kita kenal di dalam Alkitab, yang mati, yang bangkit. Karena menurut mereka Isa itu adalah nabi terakhir yang tidak mati di atas kayu salib, yang mati itu adalah muridnya. Dan nah ini dia juga percaya Isa, ya, Nabi Isa ini adalah nabi saja seperti biasa. Nah itu yang kalau itu konsepnya mau dirubah boleh, tidak masalah. Nah, saudara, sebetulnya Isa Al-Masih adalah oke, buat kita sebenarnya tidak masalah kalau menunjuk pada Kristus yang sama. Karena ada gereja Isa Al-Masih, ada Alkitab yang kuno dalam bahasa Melayu, itu terjemahannya pakai Isa Al-Masih. Memang orang Melayu dulu bahasanya pakai bahasa Isa Al-Masih, ya. Lagu-lagu himnenya juga menggunakan Isa Al-Masih. Saya pernah ikut satu gereja di Singapura, itu gereja peranakan istilahnya, ya. Mereka adalah orang-orang peranakan yang pakai Alkitab ini, nyanyian juga ini, ya. Ketika saya khotbah, saya itu kadang-kadang kagok Yesus Kristus mau ganti Isa Al-Masih atau apa, nyanyi juga gitu, ya. Tapi mereka memiliki pemahaman yang sama, yang dimaksudkan Isa Al-Masih adalah Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab. Nah, saudara, itulah yang perlu kita ketahui ketika hal ini diganti seperti ini, ya. Kita harus punya pemahaman yang benar tentang Yesus Kristus dan Isa Al-Masih. Kalau orang tanya Isa Al-Masih boleh enggak? Boleh, tidak masalah. Isa Al-Masih adalah bahasa yang dipakai oleh orang-orang timur, ya, termasuk bahasa-bahasa orang Arab atau Ibrani, ya. Kalau Ibrani kan Mesaya, ya. Kalau bahasa Arab adalah Masia, ya. Misalnya begitu kan, itu hanya bahasa saja. Tapi kalau konsepnya salah, itu yang perlu kita jelaskan. Nah, saudara, yang terakhir saya singkat saja, ya. Pertumbuhan iman itu bukan hanya di dalam pengetahuan saja. Yang Paulus maksudkan adalah hidup yang terus menyerupai Kristus di ayat yang ke-15. Standar pertumbuhan segala hal ke arah Kristus, ke arah Dia. Ya, Kristus adalah kepala kita. Jadi kita bertumbuh bukan hanya secara iman pengetahuannya. Kalau ada ujian oleh penginjil Denny Teguh gitu, ya.
dapat 100 misalnya ya kristologinya. Nanti ada ceramah doktrin manusia oleh pendeta Lim Sin Leong nanti Kamis ini ya, bicara tentang doktrin dosa dan sebagainya ya, akibat dosa. Saudara bisa jawab 100% secara pengetahuan. Tapi yang kita ingin belajar hari ini adalah bertumbuh bukan hanya secara pengetahuan saja. Bertumbuh adalah mencerminkan karakter emosional, mentality, dan spiritual kita dan seluruh kehidupan kita itu menyerupai Kristus. Apakah orang semakin lama semakin menyerupai Kristus? Seharusnya begitu, tapi tidak selalu begitu kan. Kita berpikir ini orang Kristen lama pasti hidupnya lebih seperti Kristus. Tidak loh. Kadang orang Kristen semakin lama semakin malas. Malas doa, malas baca firman, malas kegiatan. Justru orang Kristen yang mula-mula yang pertama bertobat, ketika dia terharu, menangis, wah besok-besoknya, wah dia kalau baca Alkitab tuh luar biasa, kalau doa tuh luar biasa. Semangat mengembu-ngembu 1-2 tahun tuh luar biasa. Tapi lambat laun hilang lagi. Nah ini mengingatkan kita ya, bertumbuh ke arah yang benar bukan hanya secara pengetahuan tetapi juga karakter, sifat dan emosional kita. Nah saudara, kalau kita mengingat ini masalah saya cukup interest ya mengikuti capres-capres ini ya masalah-masalah Kaisang juga ya, itu saya ikuti gitu ya, bagaimana mereka menggoreng isu ini, pokoknya itu jadi berita media, nggak ada berita lain. Oh sudah Kaisang itu kok karbitan jadi ketua PSI, kenapa ya dan sebagainya. Sudah, satu hal itu mereka ingin belajar dari Jokowi itu punya pengaruh yang hebat ya. Nah sekarang capres-capres itu mau meniru Jokowi salah satu ciri khasnya adalah belusukan. Nah kalau dia belusukan pakai apa saudara? Pakaiannya kemeja apa? Putih, pinter ya. Jadi kalau saudara mau meniru Jokowi belusukan, ya si Ganjar, si Prabowo itu pakai putih dia ya. Tapi kalau Prabowo kayaknya kurang jiwa belusukan ya. Kalau Ganjar masih oke lah. Kalau Prabowo saya rasa bukan waktunya sudah untuk belusukan seperti Jokowi. Jokowi memang dia punya nature, dia punya sifat hidupnya memang begitu, suka belusukan. Dia pakai kemeja biasa aja, lipat satu jalan begitu ya, keluarkannya. Tapi kalau dinilai dari fashion, dia bukan termasuk pemimpin yang menggunakan fashion yang baik. Jokowi ya tidak masuk fashion yang baik ya. Kalau Presiden Soeharto masih iya ya, kalau SBY iya ya, kalau kostum ya misalnya ya. Nah orang itu mencoba mengidentifikasikan atau mencoba meniru cara Jokowi. Ya, sepertinya orang Kristennya begitu, meniru cara hidup Kristus itu seperti itu ya. Ada seorang namanya Jamie Chu JC, dia adalah YouTuber. Kadang-kadang saya sampai berpikir, saya pengen tanya bapaknya, kenapa lu menamai anakmu Jesus begitu ya. Dia terus panggil anaknya, oh Jesus ya. Kalau kita panggil anak mungkin panggil anak begitu ya namanya terus ya. Dia juga panggil anaknya Jesus. Sembarangan panggil nama. Nah ternyata dia bukan orang Kristen. Bagaimana saya tahu dia bukan orang Kristen? Karena dia dialog, dia makan, dia tidak berdoa. Dia ngomong itu tidak ada bahasa rohani, tidak ada oh praise the Lord, oh amen, oh dan sebagainya. Enggak ada kata-kata praise the Lord, oh amen atau good atau ya praise the Lord atau bahasa-bahasa rohani itu tidak ada. Dan anaknya itu pakai anting, laki ya pakai anting, lalu pokoknya tingkah lakunya tidak mirip seperti Yesus, tapi namanya Yesus. Saudara, ketika kita bicara bertumbuh ke arah Kristus, mungkin kita harus menjadi evaluasi kita bersama. Ada pepatah Mahatma Gandhi, saudara kenal kan, tahu kan kita sering. Mahatma Gandhi itu adalah seorang pemimpin spiritual dari India.
Dia mengatakan, I like your Christ, but I don't like your Christian. Saya suka pada Kristusmu, tapi saya tidak suka orang Kristen. Orang Kristen hidupnya tidak menyerupai Kristus. Kalau semua orang pengikut Kristus hidup menyerupai Kristus, aku akan tertarik menjadi Kristen. Saudara, itu juga menjadi introspeksi diri kita. Bertumbuh bukan hanya secara pengetahuan. Kita boleh ikut pemuritan, pembinaan, apa saja ya, kita boleh bertumbuh dan harus bertumbuh ke arah yang benar tentang anak Allah itu. Tapi kita juga harus bertumbuh secara emosional kita dan juga mental kita, spiritual kita, sifat-sifat hidup kita. Ada sebuah lagu yang tidak asing bagi kita ya, yang saya suka kata-katanya ya. Ku mau serupa Tuhan yang mulia, inilah doa harapanku, rela buangkan semua hartaku untuk mendapatkan Yesus Kristus. Ku mau serupa yang kudus, Tuhan yang mulia, penuh kasih, serupa manis dan karyamu, dan serupa engkau di hatiku. Ya, Thomas Obadiah juga menulis sebuah lagu, Great is thy faithfulness, itu juga tulisan dia. Dia adalah seorang minister, seorang penulis lagu, dan seorang pelayan yang sangat rohani. Dia tidak mau orang Kristen itu hanya bertumbuh secara pengetahuan. Dia ingin mengingatkan melalui lagunya supaya ketika kita menyanyi, kita selalu mengingatkan diri kita. Apakah kita sudah lemah lembut, sabar, ya, murah hati seperti Tuhan Yesus. Mari kita berdiri bersama-sama, kita menyanyikan lagu ini sebagai doa kita. Ya, lagu ini adalah doa saudara dan doa saya. Ku mau serupa Tuhan yang mulia, inilah doa harapanku. Rela buangkan semua hartaku untuk mendapatkan Yesus Kristus. Ku mau serupa Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia penuh kasih, serupa manis dan kayamu, serupa engkau di hatiku. Ku serupa Tuhan yang rahmat, lemah dan lembut penuh kasih. Tolong yang lemah, hibur yang susah, dan bawa mereka pada Kristus. Ku mau serupa Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia penuh kasih, serupa manis dan kayamu, serupa engkau di hatiku. Ku mau serupa Tuhan yang sabar, kudus dan rendah tak bercela, rela menanggung semua hukuman, jadi korban dan disalibkan. Ku mau serupa Tuhan yang kudus, Tuhan yang mulia penuh kasih, serupa manis serta kamu, serupa engkau di hatiku. Tuhan, materialkanlah nyanyian ini sebagai doa dan kerinduan serta tekad kami mulai saat ini dan seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ada kesempatan singkat sedikit. Pak Chris Lukas mau sharing tentang pelayanan misi. Setelah itu nanti Pak Sindio mendoakan pelayanan.